Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 566. Uhuk, Edi memuntahkan seteguk darah ke jubah bulu berwarna putih itu. Duk, uhuk, duk, uhuk. Setelah 3 pukulan berturut-turut, jubah bulu itu basah dengan darah di mana-mana. Sementara itu, Edi tampak sekarat. Mandra kembali menghampiri Wira, lalu menyerahkan jubah bulu itu seraya berkata, "Kak, kalau Dirja mengirim seseorang ke sini, tutupi dirimu dengan jubah ini dan pura-puralah tidur." Begitu melihat banyaknya darah di jubah ini, siapapun akan mengira kamu dipukuli hingga hampir mati. "Hebat juga kamu," ujar Wira. Saat matahari terbenam, 1000 pasukan komando daerah tiba ke Dusun Pranowo, dengan Satria sebagai pemimpin di barisan terakhir. Ada sekelompok prajurit yang masing-masing memegang perisai berdiri di depannya. Satria mengatur formasi ini untuk melindungi diri dari serangan misil 3 busur buatan Wira. Saat sang jenderal bersikap pengecut begini, para prajurit di depan juga gemetar ketakutan. Satria yang mengenakan baju zirah saja merasa ngeri, bagaimana mungkin para prajurit yang hanya berbalut pelindung berbahan kulit tidak takut. Sesampainya di luar Dusun Pranowo, Satria menatap ke arah dusun cukup lama, lalu bertanya, "Kamu yakin gak ada orang luar yang keluar masuk Dusun Pranowo dalam beberapa hari terakhir?" Beberapa hari ini, Satria telah mengirim orang untuk memantau kondisi Dusun Pranowo karena khawatir anak buah Wira akan melarikan diri. Ketua tim di sebelahnya menjawab dengan tegas, "Gak ada. Dalam 5 hari terakhir, kami terus memantau di sini. Sama sekali nggak ada orang Iwar yang memasuki Dusun Pranowo. Orang-orang itu juga masih di sini." Satria berkata dengan nada muram, "Baiklah. Bagi pasukan jadi 10 tim. 2 tim akan berjaga di sini bersamaku. 8 tim sisanya akan menyerbu Dusun Pranowo dari segala arah untuk menangkap pemberontak dari Dusun Darmadi. Siapapun yang berani melawan harus dibunuh tanpa ampun. Walau apapun yang terjadi, 800 pasukan komando daerah bersenjata lengkap pasti berhasil mengalahkan 100 penduduk dusun yang hanya membawa pedang panjang." 8 tim segera memasuki dusun dari 4 arah. Satria memandang Dusun Pranowo dan merasa percaya diri bahwa dirinya berkesempatan menang melawan antek-antek Wira. Duar, tak lama kemudian, terdengar ledakan dari Dusun Pranowo. Segera setelahnya, jeritan kesakitan memenuhi udara. Mendengar jeritan memilukan itu, Satria sontak gelisah. Dia segera memberi perintah, "Cepat lihat apa yang terjadi di sana." Seorang prajurit bergegas memasuki dusun, lalu segera kembali dan melapor, Jenderal, ada banyak lubang jebakan dan perangkap hewan di seluruh desa. Selain itu, ada juga penduduk desa yang melempar petasan. Saudara-saudara kita lari ketakutan, banyak yang jatuh ke dalam lubang jebakan dan menginjak perangkap hewan. Sudah ada puluhan orang terluka dan sekarang tidak ada yang berani maju lagi karena takut ada lubang jebakan lain di sana." Satria berseru marah, "Lubang jebakan, perangkap hewan, dan petasan. Berani sekali orang-orang ini menghalangi kita. Ayo jalan, aku mau lihat sendiri situasinya. Tidak ada rakyat yang boleh menghalangi pejabat saat pejabat ingin menangkap seseorang. Jika melawan, itu adalah pemberontakan. Orang-orang dusun ini terlalu nekat." Satria dan 2 tim pasukan yang membawa perisai di depan memasuki desa. Melihat anak buahnya yang ragu-ragu, dia langsung membentak, "Dasar pengecut. Segera periksa rumah di sebelah kalian, lihat apakah ada penduduk Dusun Pranowo di sana. Tangkap mereka dan suruh mereka memimpin jalan." Beberapa prajurit menggelengkan kepala. Mereka sudah menggunakan metode ini sebelumnya, tetapi tidak ada hasilnya. Tidak ada orang di rumah sekitar. Satria berkata dengan alis berkerut, "Prajurit yang membawa tombak, maju ke depan. Cek tanah di depan kalian dengan ujung tombak, lalu majulah selangkah demi selangkah. Jangan lari biarpun ada petasan. Petasan nggak bisa membunuh siapapun. Siapapun yang nggak berani maju akan ditindak dengan hukum militer." Sekelompok prajurit itu terpaksa melaksanakan perintah. Tak lama kemudian, banyak lubang jebakan dan perangkap hewan yang dihancurkan dengan ujung tombak mereka. Pasukan komando daerah perlahan tapi pasti mendekati rumah Patli. Mendadak, ekspresi Satria yang berdiri paling belakang berubah drastis. 50 orang tiba-tiba muncul dari rumah kosong di kedua sisi.
Masing-masing membawa perisai di tangan kiri dan pedang treksa di tangan kanan mereka. Sorot mata dingin mereka bahkan membuat sang jenderal gugup ketakutan. Dasar bajingan, kamu pikir siapa dirimu? Beraninya kamu memfitnah Tuan Wahyudi. Rudy, Fandi, dan sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam yang baru tiba tadi malam langsung menerjang Satria dengan niat membunuh. Bab 567. Satria berteriak histeris, tahan mereka. 200 pasukan komando daerah segera menyerang pasukan Zirah Hitam dengan berani. Namun, mereka segera menyadari betapa kuatnya pihak lawan dalam sekejap. Pasukan Zirah Hitam bagaikan baja yang tak tergoyahkan. Mereka dapat menaklukkan pasukan komando daerah dengan mudahnya. Satria yang pangkatnya telah diturunkan menjadi jenderal pendamping, mencoba untuk berbalik dan melarikan diri, tetapi punggungnya malah ditendang oleh sosok yang kekar. Begitu dia bangkit, sebilah pedang treksa telah menahan lehernya. Satria pun tanpa sadar bertanya, siapa sebenarnya kalian? Orang-orang ini memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Di hadapan mereka, pasukan komando daerah sama sekali tak mampu memberikan perlawanan. Aku adalah pengawal pribadi ke-6 Panglima Dirga. Aku adalah pengawal pribadi ke-18 Panglima Dirga. Aku adalah pengawal pribadi ke-38 Panglima Dirga. Satu persatu dari pasukan Zirah Hitam menyebutkan identitas mereka. Mendengar jawaban mereka, Satria sontak merinding dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Kemudian, dia menenangkan diri sembari berkata, pasukan Zirah Hitam, apa yang kalian inginkan? Aku adalah pejabat resmi istana. Apa kalian berniat untuk membunuh pejabat dan memberontak? Plak, plak, plak. Rudy menamparkan wajah Satria bolak-balik, lalu mengancam, pejabat sialan, jujur saja kalau sesuatu terjadi pada Tuan Wira, aku benar-benar akan memberontak. Fandi, David, dan kelompok pasukan Zirah Hitam juga menatap Satria dengan dingin. Di masa lalu, ketika Panglima Dirga mengalahkan musuh dan meraih prestasi besar untuk istana, dia malah berakhir difitnah dan dibunuh. Sekarang, Wira baru saja menumpaskan bangsa Agrel. Bukan hanya istana yang menolak mengakui kontribusinya, tetapi para pejabat ini juga mencoba untuk mencelakainya. Fandi dan yang lainnya benar-benar murka. Amarah yang sebelumnya mereka tekan, kini terus-menerus membeludak. Jika bukan karena instruksi Wira, mereka pasti sudah menyusup ke kota pusat pemerintahan Lokana dan membunuh Dirja si pejabat sialan itu. Kemudian, mereka akan menyelamatkan Wira, lalu menemukan gunung terpencil untuk hidup dengan bebas, tanpa campur tangan istana lagi. Saat pandangan Satria bertemu dengan mereka, masing-masing orang itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Seluruh sosok Satria langsung gemetar dan terkulai lenas di tanah. Terlepas dari apakah orang-orang ini berniat untuk memberontak atau tidak, riwayatnya benar-benar akan tamat kali ini. Di sebuah tambang batu di Kabupaten Araf, sekelompok tukang batu menggali sebuah batu besar dan menemukan lubang di bawahnya. Ada sesuatu di sini. Para tukang batu melihat ke bawah dan menemukan sebuah patung manusia yang berbaring di dasar lubang. Ukuran dari patung manusia itu sekitar 3 cm, dengaran warna kuning yang kehijau-hijauan, dengan tanda-tanda kerusakan oleh usia. Patung ini sepertinya adalah barang antik. Emas, aku yang melihatnya dulu. Sialan, aku yang melihatnya dulu. Jangan berebut denganku. Siapapun yang berani merebutnya, akan kuberi pelajaran. Siapa cepat, dia dapat. Para tukang batu bergerombol di sekitar lubang. Mereka mulai bertengkar dan saling memaki. Apabila bisa mendapatkan bongkahan emas sebesar ini, keluarga mereka pasti akan bisa hidup makmur selama beberapa generasi. Semua orang saling berebut dan berkelahi, tetapi tidak ada yang berhasil menyentuh patung manusia berwarna kuning kehijau-hijauan itu. Bahkan, kini sudah ada yang berdarah, tetapi perkelahian masih terus berlanjut. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengalah. Saat ini, terdengar suara seseorang yang berkata, kalian semua nggak ada kerjaan, ya? Bisa-bisanya bertengkar di sini. Apa kalian sudah mengumpulkan cukup banyak uang untuk membayar pajak musim semi, jadi nggak perlu bekerja keras untuk menggali batu lagi? Seorang pejabat kecil berseragam resmi berjalan kemari. Sembari menatap para tukang batu, dia memerintahkan, minggir semuanya. Sekelompok tukang batu itu tidak ingin bergerak. Mereka tahu bahwa pejabat itu mencoba untuk mengusir mereka demi menerampas emas itu untuk dirinya sendiri. Biasanya, mereka akan mendengarkan perintah pejabat, karena keuntungannya tidak terlalu banyak. Akan tetapi,
sekarang ada bongkahan emas sebesar ini. Bab 568. Setelah memikirkannya, para tukang batu tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah dan menatap pejabat kecil itu dengan tidak ramah. Melihat situasi ini, pejabat kecil licik itu langsung berlari sambil mengutuk, "Dasar sekelompok pembangkang. Beraninya kalian melawan perintahku. Apakah kalian ingin memberontak?" Begitu mendengar kata memberontak dan melihat pejabat yang berlari ke arah mereka, para tukang batu tiba-tiba tersadar kembali. Mereka mengelilingi patung manusia itu dengan kebingungan dan tidak tahu apakah harus pergi atau menetap di sana. Tidak lama kemudian, pejabat kecil itu datang bersama dengan beberapa pejabat lain. Dia mengangkat pedang ekor kerbau dan terlihat sangat marah. Para tukang batu yang masih bengong sontak berhamburan ketika melihat kedatangan mereka. Kemudian, pejabat kecil itu menggoreskan pedangnya ke patung tersebut. Namun, setelah itu dia malah memaki, "Ini hanya tembaga. Bajingan mana yang menyebutnya emas? Sialan, sia-sia aku sudah berlari. Tembaga juga memiliki nilai, tetapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan emas." Kemudian, para pengawal memeriksa patung itu dengan teliti. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar tembaga, mereka terlihat agak kecewa. Patung tembaga ini terlihat aneh. Kenapa hanya ada satu mata? Ada tulisan di belakang patung tembaga ini. Apa tulisannya? Sialan, aku nggak sekolah, jadi bagaimana mungkin bisa membacanya? Aku hanya bisa membaca beberapa kata. Ini adalah tembaga, ini, satu, ini sepertinya adalah jatuh, ini, bangkit, ini adalah pemberontakan. Kita hanya mengenali beberapa karakter, tapi nggak tahu apa artinya. Lebih baik kita jual saja, lumayan bisa menjadi uang. Itu cukup untuk kita minum beberapa kali. Tunggu, patung tembaga ini hanya memiliki satu mata. Apa kalian nggak teringat akan sesuatu? Apa? Patung terembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Susunan dari kata-kata itu sesuai. Tampaknya ramalan pemberontakan memang benar adanya. Patung tembaga ini nggak boleh dijual, harus dikembalikan ke pengadilan daerah dan diserahkan kepada pemimpin kabupaten. Kalau enggak, kita bisa dihukum mati. Sejumlah pegawai yang awalnya bersemangat, kini terlihat pucat karena ketakutan. Mereka bergegas kembali dengan membawa patung tembaga itu. Begitu patung tembaga muncul, akan ada orang yang memberontak. Bagaimana kita bisa menjalani hidup? Para tukang batu yang juga pernah mendengar ramalan itu tampak mengeluh. Sejumlah pegawai membawa patung tembaga ke pengadilan daerah. Saat Patih melihat patung tembaga tersebut, dia berkata dengan ekspresi heran, begitu banyak karat tembaga dan tanda-tanda kerusakan karena usia. Patung tembaga ini setidaknya dibuat 300 tahun yang lalu. Apakah Tuan Dirja benar-benar ditakdirkan untuk memberontak? Ini nggak bisa dibiarkan. Sebagai penerima gaji dari negara, kewajiban utamaku adalah setia kepada negara. Aku harus melaporkan hal ini kepada istana, ucap Patih tersebut. Pada saat itu, dua kuda segera tiba di pengadilan daerah dan ada petugas pengadilan yang ingin menghalangi mereka. Kedua orang yang mengenakan pakaian serba hitam itu turun dari kuda. Lantaran dihalangi, mereka segera mengangkat token di pinggang mereka. Para petugas pengadilan melihat token tersebut dengan heran. Mereka masih belum mengenali siapa kedua orang ini. Patih bergegas menghampiri mereka, lalu menangkupkan tangan dan menyapa dengan hormat kepada kedua tuan dari pasukan rahasia naga. "Ada apa Tuan datang kemari?" Pasukan rahasia naga adalah mata-mata kerajaan yang bersembunyi di seluruh negeri untuk mengumpulkan informasi penting. Mereka tidak akan muncul biasanya. Begitu muncul, mereka akan melakukan penangkapan atau tindakan tegas. Pejabat resmi istana pun tak akan bisa lolos. Salah satu dari pasukan rahasia naga langsung berkata, "Di mana patung tembaga yang baru kamu terima? Kami ingin melihatnya." Patih Kabupaten Pirola segera mengeluarkan patung tembaga tersebut. Kedua anggota pasukan rahasia naga sontak mengernyit begitu melihatnya. Baik dari segi karat maupun tanda-tanda kerusakan akibat usia, patung tembaga itu tampak sangat nyata dan tidak dapat dipalsukan seperti benda ramalan lainnya. Apakah Dirja benar-benar ditakdirkan memiliki kemampuan untuk menggulingkan pemerintah? Kami akan membawa patung tembaga ini kembali ke ibu kota kerajaan. Tuan, kamu bisa menuliskan laporan tentang masalah ini. Setelah meninggalkan pesan itu, kedua anggota pasukan rahasia naga bergegas naik kuda dan langsung menuju ibu kota kerajaan. 5 hari kemudian, di ibu kota kerajaan Nuala, di ruang kerja istana, kini terdapat 3 patung tembaga di atas meja.
Raja Bakir sedang memeriksanya seraya mengernyit. Sementara itu, 2 penasihat dan 6 pejabat senior hanya berdiam diri di hadapannya. Setelah sekian lama, Raja Bakir akhirnya berkata, "Dimas, sebagai Menteri Perindustrian, kamu memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai teknik kerajinan. Apakah ada kemungkinan bahwa patung tembaga satu mata ini palsu?" Bab 569. Sang Menteri Perindustrian, Dimas, segera menjawab, "Yang mulia, dinilai dari karat dan tanda-tanda kerusakannya, ketiga patung tembaga ini jelas merupakan barang yang telah dibuat setidaknya beberapa ratus tahun yang lalu. Patung-patung ini nggak mungkin baru diproduksi belakangan ini." Raja Bakir mengernyit makin dalam. Apabila patung tembaga ini memang berasal dari ratusan tahun yang lalu, juga dengan adanya 3 kalimat ramalan yang telah tersebar luas di 2 kota pusat pemerintahan, apakah itu berarti bahwa Dirja memang ditakdirkan untuk memberontak? Sebagai kepala negara, Raja Bakir tidak takut dengan pemberontakan. Bagaimanapun, pemberontakan selalu terjadi setiap tahunnya dan tidak pernah menjadi ancaman baginya. Akan tetapi, jika ada bukti fisik bahwa pemberontakan ditakdirkan berhasil, itu menandakan bahwa kerajaan Nuala mungkin akan digulingkan. Menteri Perekonomian, Jerry, menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang mulia, menurut informasi yang hamba terima, ramalan ini baru mulai tersebar di 2 kota pusat pemerintahan setelah prefektur kota pusat pemerintahan Lokana, Dirja, menangkap Wira dari Kabupaten Uswal. Ini terlalu kebetulan. Pasti Wira yang melakukan ini untuk mencelakai Dirja." Awalnya, Jerry tidak ingin secara terang-terangan membela orang yang berkemungkinan akan memberontak. Namun, kemarin bawahan Dirja datang dan memberinya 500 juta gabak sebagai suap. Mendengar pendapat mereka, Raja Bakir masih mengernyit dan tidak berkomentar. Pasukan rahasia naga telah melaporkan kepadanya mengenai situasi di kota pusat pemerintahan Lokana, termasuk alasan Wira bisa ditangkap. Apakah Wira benar-benar membunuh keluarga Patli atau apakah Dirja telah menjebaknya tanpa alasan? Kedua hal ini sama sekali tidak dipedulikan oleh Raja Bakir. Dia hanya memedulikan tentang takdir Dirja. Apakah orang itu benar-benar ditakdirkan untuk memberontak? Sang penasihat kiri, Kemal, memberikan tatapan tajam kepada Jerry. Sementara itu, Tirta, sang Menteri Ritus, yang juga tidak setuju dengan pendapat Jerry pun berjalan keluar. Tirta menangkupkan tangannya seraya berkata, "Menteri Jerry, Tuan Wahyudi sudah ditahan di penjara. Bagaimana dia bisa memfitnah Dirja? Sepengetahuanku, ramalan ini pertama kalinya disebarkan oleh para perampok gunung dari berbagai tempat di kota pusat pemerintahan Lokana." Tirta melanjutkan, "Kita akan membahas perampok gunung di kota pusat pemerintahan Jagabu dulu. Tuan Wahyudi pernah bertarung melawan perampok gunung di Hispohan dan pegunungan Dajore. Dia bahkan sudah membunuh banyak orang dari kedua kelompok itu. Sementara itu, Tuan Wahyudi juga membawa pasukannya untuk membunuh pemimpin perampok gunung di Kabupaten Hiloka, Wolfi. Tuan Wahyudi memiliki dendam yang mendalam dengan para perampok gunung, jadi bagaimana mungkin dia bisa memerintahkan mereka?" tanya Tirta. Tirta lagi-lagi menimpali, sebaliknya, Dirja pernah mengutus Letnan Jenderal Kota Pusat Pemerintahan Lokana, Satria, untuk memberantas perampok gunung. Tapi, dia nggak bisa melakukan apapun terhadap Wolfi. Setelah Tuan Wahyudi berhasil mengalahkan Wolfi, Dirja langsung mencari alasan untuk menangkapnya. Tirta pun bertanya, apakah ini nggak terlihat seperti membalaskan dendam Wolfi? Apakah ini nggak terlihat seperti pelampiasan emosi Dirja karena Tuan Wahyudi sudah mencegah tujuan besarnya untuk memberontak? Menteri Jerry, ini menyangkut masa depan kerajaan Nuala. Dengan adanya bukti-bukti dari ramalan ratusan tahun yang lalu, kenapa kamu masih memilih untuk membela Dirja? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tanya Tirta. Plop, dalam sekejap, wajah Jerry memucat dan dia langsung berlutut di lantai. Kemudian, dia segera berkata, "Yang mulia, hamba telah berjuang sepenuh hati untuk kerajaan Nuala. Hamba sama sekali tidak memiliki niat jahat. Mohon Yang Mulia melihat ini karena dia berhasil mengumpulkan pajak dengan baik." Dirja menjelaskan, "Sekarang, kas negara kita hampir kosong. Ada banyak daerah yang tidak bisa mengumpulkan setengah dari pajak yang ditentukan. Beberapa daerah bahkan harus meminta uang dari pemerintah pusat. Sementara itu, Dirja selalu berhasil mengumpulkan pajak sesuai dengan target yang ditentukan setiap tahun. Kalau benar-benar ingin memberontak, kenapa dia membantu istana untuk mengumpulkan pajak, bahkan sampai merusak reputasinya sendiri di daerah setempat?" tanya Dirja.
Saat ini, Kemal berdiri seraya berkata, apakah Dirja memiliki niat jahat atau enggak, mohon biarkan Yang Mulia yang menilainya. Tapi, kalian semua sudah melihat puisi, Pantang Menyerah, yang dibuat oleh Tuan Wahyudi, kan? Bagaimana bisa kita membiarkan orang yang benar-benar mencintai negara seperti dia, terjebak dalam intrik? Orang licik. Begitu puisi, Pantang Menyerah, tersebar ke ibu kota kerajaan, Kemal yang membacanya segera memahami situasi yang dialami oleh Wira dan menjadi sangat marah. Jika bukan karena hal ini menyangkut pemberontakan dan banyak orang yang berusaha mencegahnya, Kemal mungkin telah menciptakan kekacauan di istana. Keadilan pasti ada di dunia ini, Wira menulisnya dengan baik. Tetapi di manakah letak keadilan itu? Saat ini, sang penasihat kanan, Ardi, mengingatkan Kemal dengan berkata, penasihat kiri, apa kamu melupakan? Kebijakan dari Yang Mulia, kita dilarang membahas orang itu di sini. Saat ini, yang paling penting adalah memastikan apakah 3 patung tembaga ini benar-benar ramalan. Hal ini berkaitan dengan masa depan besar kerajaan Nuala. Apakah Wira jauh lebih penting dari semua itu? Kemal menatapnya mata tajam, lalu segera membantah, penasihat kanan. Akan tetapi, Raja Bakir malah menepuk meja dengan ekspresi yang muram. Kemudian, dia langsung menyela, cukup. Ini berkaitan dengan masa depan negara, tapi kalian masih bisa berdebat. Panggil pejabat dari lembaga falak. Begitu mendengar perkataan Raja, kedua penasihat itu sontak merasa tegang dan terdiam. Lembaga Falak adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengamatan fenomena langit, pembuatan kalender, serta pengelolaan tata letak istana kerajaan, dan ramalan keberuntungan. Kadangkala, ketika Raja menghadapi keputusan yang sulit, dia akan berkonsultasi dengan pejabat lembaga Falak untuk mengambil keputusan berdasarkan pergerakan langit dan ramalan keberuntungan. Setengah jam kemudian, seorang pejabat tingkat ke-7 dari lembaga Falak berlutut di ruang kerja istana. Raja Bakir pun bertanya, Jevan, apakah ada perubahan aneh dalam fenomena langit belakangan ini? Bab 570. Pejabat lembaga Falak, Jevan Yosafat, bersujud dan melaporkan, Yang Mulia, 3 hari yang lalu, bintang pelindung bergerak dari arah barat laut dan bertabrakan dengan bintang ungu. Berdasarkan tafsiran astrologi, tahun ini akan terjadi peristiwa penting dalam kerajaan dan mungkin ada orang yang akan memberontak. Suasana di ruang kerja istana langsung menjadi tegang. Jerry berkeringat dingin dan tidak berani lagi membela Dirja. Sebelumnya ada bukti dari masa lalu berupa patung tembaga dan kini ada fenomena langit aneh, di mana bintang pelindung menabrak bintang ungu. Apakah Dirja benar-benar akan memberontak? Kemal, Suhendra, dan Tirta saling memandang dengan kaget. Sejujurnya, ketika Wira ditangkap, lalu ramalan beserta benda-benda ramalan ini muncul, mereka semua memiliki keraguan. Mereka menduga bahwa ini adalah rencana Wira untuk melawan balik Dirja yang mencelakainya. Akan tetapi, setelah membaca puisi, Pantang Menyerah, mereka lagi-lagi goyah. Itu adalah sebuah karya luar biasa yang penuh dengan semangat, dedikasi, dan keberanian. Sebuah karya sastra yang tak akan terlupakan sepanjang sejarah. Bagaimana seseorang bisa menulis ini jika bukan karena kebencian yang mendalam dan keinginan untuk menyuarakan kebenaran? Kini, seiring dengan 3 patung tembaga yang telah teridentifikasi sebagai artefak kuno dari beberapa ratus tahun lalu, serta didukung oleh fenomena langit, semua keraguan mereka sepenuhnya sirna. Dalam sekejap, ke-8 pejabat utama itu menatap ke arah Raja Bakir dan menunggu keputusan beliau. Meskipun mereka adalah anggota kabinet, mereka tidak berani terlalu banyak ikut campur dalam masalah yang melibatkan takdir dan kedaulatan. Raja Bakir merenung sejenak sebelum akhirnya mengucapkan, sampaikan perintahku. Seiring terdengarnya suara keras, gelas teh porselen berkualitas tinggi terjatuh ke lantai. Dirja berbalik dan memaki, dasar sampah. Kamu sudah membawa semua pasukan kota pusat pemerintahan, tapi bisa-bisanya masih gagal menyelamatkan Jenderal Satria. Dalam beberapa hari terakhir, emosi Dirja membeludak. Para pembangkang itu beraninya menangkap Satria yang diutusnya ke sana dan memulangkan lebih dari 1.000 prajuritnya. Dirja telah mengutus Jenderal Batalion Kota Pusat Pemerintahan beserta pasukannya ke sana, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menerobos ke Dusun Pranowo. Bukan hanya tidak bisa menghilangkan jejak kriminalitas, kini orang kepercayaannya, Satria, bahkan telah ditangkap. Entah apa yang akan dikatakan Satria di sana. Jenderal Batalion Kota Pusat Pemerintahan Lokana, Jonas Lukito, berkata dengan ekspresi muram,
Tuan, Jenderal Satria adalah seorang letnan jenderal. Dia yang memimpin 1000 pasukan komando daerah bersenjata lengkap saja nggak mampu menaklukkan Dusun Pranowo. Aku hanya seorang jenderal batalion dan pasukanku nggak memiliki perlengkapan yang baik. Bagaimana mungkin kami bisa menaklukkan Dusun Pranowo? Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari istana dan mendapatkan bantuan pasukan dari kota provinsi? Tanya Jonas. Demi menaklukkan Dusun Pranowo, Satria telah membawa semua perlengkapan terbaik. Alhasil, begitu dia ditangkap, prajurit yang lain tidak berani melakukan apa-apa dan langsung menyerah. Apabila membawa pasukan ke sana lagi, mereka hanya memiliki senjata yang berkualitas rendah, bahkan zirah pun hanya tersisa sedikit. Mereka sama sekali tidak mampu melawan Dusun Pranowo. Dirja menjawab dengan kesal, mendapatkan bantuan pasukan dari kota provinsi. Kita hanya akan menyerang sebuah dusun kecil, tapi kamu malah menyuruhku untuk meminta bantuan dari istana. Apa kamu nggak mempertimbangkan harga diriku? Jangankan mendapatkan bantuan pasukan, kini gubernur kota provinsi bahkan sudah tidak sepenuhnya percaya pada Dirja lagi. Beberapa hari yang lalu, gubernur kota provinsi mengirim surat yang memberikan peringatan secara samar-samar. Dia berharap bahwa Dirja tidak memiliki ambisi lain. Saat masih mencoba memahami makna surat tersebut, Dirja malah menerima kabar yang sangat buruk. Entah cara apa yang digunakan oleh Wira, bisa-bisanya dia menyebarluaskan ketiga ramalan itu di kota pusat pemerintahan Roino dan kota provinsi. Saat ini, gubernur bahkan mengira bahwa Dirja akan melakukan pemberontakan. Dirja sangat ketakutan sehingga segera mengutus seseorang ke istana untuk menyogok dengan uang 500 juta gabak. Jika tidak, setelah ramalan ini menyebar makin luas, raja pasti tidak akan melepaskannya. Pasukan kota pusat pemerintahan gagal menyerang Dusun Pranowo, tetapi mereka juga tidak bisa mendapatkan bantuan pasukan dari kota provinsi. Jonas yang kebingungan pun bertanya seraya mengernyit, "Tuan, kalau begitu beritahu saja apa yang harus dilakukan. Kami akan menuruti perintahmu." Sorot mata Dirja menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata, "Petugas, persiapkan sidang besok dan lakukan interogasi terhadap Wira." Saat ini, sekitar 7 atau 8 hari telah berlalu, tetapi uang 5 miliar gabak yang dijanjikan Wira masih belum sampai juga. Pemuda itu cukup keras kepala. Setelah dipukuli hingga berlumuran darah di penjara, Wira tetap bungkam, tanpa mengeluh sedikit pun. Akan tetapi, bawahan Wira tidak memiliki hati nurani. Mereka terus menyebarkan ramalan ini ke kota provinsi, bahkan membuat 3 benda ramalan. Sekarang, mereka juga menangkap orang kepercayaan Dirja, Satria. Dia sama sekali tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Itu sebabnya, dia membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah ini dengan tindakan tegas dan menghukum Wira. Bab 571. Dengan begitu, Dirja bisa mengancam bawahan Wira untuk menyerah. Selain itu, dia bisa mendesak mereka untuk mengeluarkan uang agar bisa menyelamatkan Wira. Keesokan harinya di aula utama Balai Prefektur, Dirja yang memakai seragam pejabat berwarna merah duduk di bawah plakat, "Adil dan Mulia." Di kedua sisinya ada 2 baris petugas pengadilan yang memegang tongkat kayu. Setelah mengetuk palu, Dirja berseru dengan ekspresi dingin, "Bawa Wira masuk." Petugas pengadilan menyahut secara serempak, "Siap." Kemudian, 2 petugas pengadilan membawa Wira masuk ke aula utama Balai Prefektur. Saat ini, penampilan Wira sangat berantakan dan bajunya dipenuhi bercak darah. Selain tatapannya yang masih fokus, kondisi tubuh Wira sangat parah. Wira dan Dirja saling berpandangan. Tatapan mereka penuh dengan niat membunuh. Dirja mendengus dan berkata, "Wira, apa kamu tahu alasan aku memanggilmu ke sini?" "Tahu," ujar Wira. Dia mengangkat alisnya, lalu menguap dan melanjutkan, "Kamu masih berjuang di saat-saat terakhir. Pramana sudah menyogok seluruh anggota penjara sehingga Wira sama sekali tidak terluka selama 8 hari ini. Wira juga tahu jelas keadaan di luar sana. Dusun Pranowo sudah dikendalikan oleh Danu. Sejak awal, Wira sudah membuat 3 patung tembaga bermata satu terlihat seperti barang kuno berusia ratusan tahun secara kimiawi. Kemudian, patung-patung tersebut dibawa pasukan rahasia naga ke ibu kota kerajaan. Di dalam masyarakat kerajaan yang mempercayai takdir, Wira yakin Raja Bakir pasti akan keberatan. Wira merencanakan semua ini dengan susah payah selama setengah bulan dan rencananya ini telah memasuki tahap akhir. Sudah saatnya memberi pertanggungjawaban atas kematian Patli.
Kamu ini lancang sekali, ujar Dirja. Dia mengetuk palu dan menatap Wira lekat-lekat, lalu melanjutkan dengan ekspresi garang, beraninya kamu bicara seperti itu kepadaku. Jangan pikir aku nggak berani membunuhmu. Wira selalu tampak tidak gentar ketika melihat Dirja, seolah-olah sangat meremehkan Dirja. Wira mempermainkan Dirja selama belasan hari dan belum memberi Dirja uang sepeser pun. Namun, Wira malah berani bersikap lancang seperti ini. Entah kenapa Wira begitu percaya diri. Wira mendengus dan berujar, atas dasar apa kamu membunuhku? Bukannya aku meremehkanmu. Kalaupun mau memvonisku sekarang, kamu juga nggak punya alasan yang layak. Sekelompok petugas pengadilan ketakutan. Wira dan Dirja sudah bertarung selama setengah bulan. Para petugas ini mendapatkan banyak keuntungan dari keluarga Sudarto dan mencari tahu banyak rahasia dalam masalah ini. Mereka tahu Wira adalah orang hebat yang membuat Dirja kesulitan. Sekarang, petugas-petugas ini hanya berharap pertarungan kedua orang hebat ini tidak melibatkan bawahan seperti mereka. Kemudian, Dirja mengetuk palu dan menegur dengan ekspresi muram, kamu benar-benar lancang. Sebagai rakyat biasa, kamu nggak berlutut kepadaku di pengadilan. Ini berarti kamu meremehkan aturan pemerintah. Petugas, pukul dia 10 kali. Dirja melempar bilah bambu merah ke lantai dan kedua petugas pengadilan yang bertanggung jawab melakukan eksekusi menjadi gugup. Bilah bambu merah menandakan bahwa mereka harus memukul Wira sampai patah tulang. Dirja menyuruh mereka untuk menghajar Wira habis-habisan. Dirja membentak, sialan. Kenapa kalian masih belum bertindak? Kedua petugas eksekusi hanya menunduk dan tidak berbicara. Dirja telah menduduki posisinya selama 3 tahun dan dia akan meninggalkan kota pusat pemerintahan Lokana sebentar lagi. Sementara itu, keluarga Sudarto adalah penguasa setempat. Para petugas ini telah menerima uang dari keluarga Sudarto. Jika berani menghajar Wira, kelak mereka dan keluarga tidak bisa hidup tenang di kota pusat pemerintahan Lokana lagi. Sialan! Beraninya kalian menentang perintahku. Nanti, aku akan memecat kalian, kata Dirja. Dia merasa malu karena tidak bisa menginstruksikan bawahannya. Setelah itu, Dirja menunjuk dua petugas pengadilan lain lagi dan memberi perintah, kalian berdua yang bertugas memukul Wira. Namun, kedua petugas itu hanya menunduk dan tidak berbicara. Respons dari para petugas membuat Wira tercengang. Sebenarnya, berapa banyak orang yang disogok Pramana? Dirja berucap lagi, kalau kalian semua menentangku, nanti aku akan menghabisi kalian. Bersambung.